Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, saya akan tampilkan pada kesempatan ini saya akan tampilkan satu uraian analisa yang menarik terkait dengan Pilpres 2024 yang akan datang, khususnya terkait dengan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada analisa yang mengatakan, saudara sekalian, nanti kita lihat, ini kita ambil dari Tony Rashid, ya, penulis dan pengamat politik serta pemerhati bangsa, Dr. Tony Rashid, yang sudah berulang kali kita muat analisanya. Kali ini kita coba muat kembali sebuah analisa dari Tony Rashid dengan judul bahwa Jatim, Jawa Timur dan Jawa Barat bisa jadi menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saudara sekalian, bagaimana kita coba, ya, tulisan ini kita ambil dari Oposisi Cerdas, saudara sekalian, yang dimuat di Oposisi Cerdas. Kita coba apa alasannya dan apa fakta-fakta yang diungkap dalam analisa ini sehingga dia bisa mengatakan seperti itu, Dr. Tony Rashid. Saudara sekalian, untuk menang di kontestasi Pilpres, 2 dari 3 wilayah Jawa harus dimenangkan. 3 wilayah itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pemilih Jawa Timur 31 juta, Jawa Tengah 28 juta, dan Jawa Barat 35 juta. Berarti selisih dengan Jawa Timur, Jawa Barat cuma 4 juta, ya. Saudara sekalian, PKB dan Muhaimin Iskandar cukup kuat di Jawa Timur. Investasi PKB di wilayah ini cukup besar dan lama. Jika ingin memastikan untuk menang, pasangan Anies Muhaimin harus berupaya untuk mendapatkan suara lebih dari 50% di Jawa Timur. Target ini sangat mungkin jika PKB dan Muhaimin kerja total dan terukur di wilayah Jawa Timur. Setelah didaftarkan jadi cawapres Anies, Caimin, panggilan akrab Muhaimin, all out garap Jawa Timur. Mesin politik PKB bergerak masif. Seluruh wilayah kota hingga kelurahan nampaknya digarap dengan sangat serius. Konsolidasi PKB di Jawa Timur saat ini lebih serius dari pemilu-pemilu sebelumnya. PKB terlihat antusias dengan mengeluarkan semua kemampuan dan energi yang dimiliki untuk memenangkan Pilpres 2024. Bagi Caimin dan PKB, Pilpres 2024 adalah pertarungan besar. Inilah kontestasi yang Caimin dan PKB tunggu selama beberapa periode. Pilpres 2024 kali ini akan menjadi pertarungan bagi karir Caimin. Jika kalah, ini memungkinkan akan jadi akhir dari karir politik Caimin. Bahkan proses kudeta Caimin sebagai Ketua Umum PKB dimungkinkan akan terjadi. Kegagalan di Pilpres 2024 bisa dijadikan alasan bagi kader untuk mengganti Caimin dalam momen muktamar luar biasa. Ini juga yang diinginkan penguasa setelah Caimin loncat ke kubu Anies. Karena itu tidak ada cara lain untuk selamatkan Caimin dan juga masa depan PKB kecuali harus menang di Pilpres 2024. Battle areanya di Jawa Timur memang harus menang di atas 50%. Sementara di Jawa Barat PKS cukup kuat. Mesin politik PKS berpotensi bisa dioptimalkan di Jawa Barat untuk memenangkan pasangan Anies Caimin. Apalagi setelah Caimin dan PKB bergabung, aktivis NU dan PKS bisa bersatu. Aktivis NU dan X212 bertemu. Para ulama NU dan ex-FPI berada dalam satu frekuensi. Di pemilu sebelumnya situasi ini tidak terjadi. Ini momentum untuk bisa dikapitalisasi menjadi kemenangan Anies Caimin. Kita semua tahu X212 dan FPI cukup solid dan bisa menjadi mesin politik cukup signifikan terutama untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Konsolidasi dan kolaborasi PKS, PKB, dan ormas-ormas Islam di Jawa Barat jika dilakukan secara serius, ini potensial untuk menangkan pasangan Anies Caimin dalam meraih suara di atas 50%. Di Jawa Barat, gerakan PKS, PKB, dan X212 harus berhadapan dengan penetrasi yang dilakukan tim Prabowo. Boleh dibilang ini adalah area pertarungan antara militansi tim Anies Caimin ke kekuatan
versus kekuatan logistik yang dimiliki oleh Prabowo. Saya hanya sebut Prabowo karena posisi Gibran masih terancam diskualifikasi. Di Jawa Barat, Ganjar Mahfud tidak cukup kuat, bahkan sebagai rival yang serius bagi Anies Caimin. Bukan sebagai rival yang serius bagi Anies Caimin. Ganjar Mahfud kuat di Jawa Tengah. Anies Caimin hanya bisa mengandalkan PKB untuk berkooperasi di Jawa Tengah. Nampaknya Gus Yusuf, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, belum terlihat melakukan gerakan yang serius. Masih dan terukur dibanding kerja PDIP dan tim Ganjar Mahfud yang sangat intensif dan masif. Elektabilitas Ganjar Mahfud sangat tinggi, jauh meninggalkan Anies Caimin maupun Prabowo Subianto. Jika ingin menang, Anies Caimin harus berupaya mendapatkan suara 30% di Jawa Tengah. Ini tidak mudah, kecuali PKB dan Nasdem memiliki kerja kolaboratif yang lebih terukur dengan para relawan Anies Caimin, termasuk terukur logistiknya. Sisi lain, tim Anies Caimin masih punya masalah yang cukup serius. Kalau urusan logistik bisa segera ditangani, rasa-rasanya hampir sulit membayangkan Anies Caimin bisa dikalahkan di Pilpres 2024. Militansi tanpa logistik memang perlu penanganan yang lebih rapi. Jika Anies Caimin mendapatkan suara lebih dari 50% di Jawa Timur dan Jawa Barat dengan mengejar 30% di Jawa Tengah, maka hampir bisa dipastikan pemilu bisa satu putaran. Sebab di Jakarta, Banten, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Anies Caimin menang. Apakah Anies Caimin menang satu putaran ini mungkin? Bergantung pada kerja kolaborasi partai pengusung Anies Caimin dengan militansi para relawan. Di dunia politik tidak ada yang mustahil. Demikian kawan-kawan sekalian, analisa dari Dr. Tony Rashid, pengamat politik dan soal-soal kebangsaan, yang barusan kita dengarkan tentang peluang menang satu putaran Anies Caimin di Pilpres yang akan datang, atau peluang memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua daerah ini menurutnya sangat penting. Kalau dua daerah ini dimenangkan, taruhlah 50%, kemudian di Jawa Timur juga 50% menang, kalau Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian ditambah dengan 25-30% Jawa Tengah bisa memperoleh suara misalnya, maka potensi untuk menang Pilpres satu putaran dimenangkan oleh Anies Muhaimin sangat besar, karena menurut pengamatannya dan informasi tentunya yang dia dapatkan tentang daerah Sumatera, daerah Kalimantan, dan daerah Sulawesi, rata-rata dimenangkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 yang akan datang. Kita tunggu saudara sekalian, dan itu semua tentunya ya ada syarat-syarat, ada terkecuali seperti yang dikatakan tadi, bahwa misalnya kerja konsolidasi antar partai, kerja masif dilakukan oleh partai maupun ditopang oleh para relawan yang tersebar dan sudah terbentuk oleh di seluruh Indonesia. Selain logistik, tapi menurut dia logistik sebetulnya sudah tidak ada masalah bagi Caimin dan Anies. Artinya mereka siap cari pendanaan, mereka punya, walaupun mungkin tidak sebesar yang akan didukung oleh Jokowi, Prabowo maupun Ganjar Pranowo, didukung oleh para oligarki. Saudara sekalian, para oligarki ini yang selama ini berkuasa dan menindas rakyat, dianggap kekuasaan Jokowi selama 2 periode ini hanya melayani para oligarki, itu memang berputar di dua kandidat ini. Mungkin juga ada di Anies, tetapi tidak nampak, mereka tidak menampakkan diri karena takut penguasa rejim ini yang relatif tidak ramah terhadap pasangan Anies Muhaimin, atau relatif tidak menyetujui, sehingga takut diganggu. Oleh karena itu mereka lebih membantu mungkin, tetapi lebih membantu di bawah tangan. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.